Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan malam hari ini sesuai dengan agenda yang sudah terencana, kita akan membahas tentang ruqyah syar'iyyah. Walaupun mungkin di antara Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa mendengar kata-kata ruqyah, sudah terbiasa bahkan menjadi terapis ruqyah, tapi tidak ada salahnya kalau pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama review, kita sama-sama sharing, barangkali di antara Bapak Ibu semuanya ada yang masih membutuhkan tambahan wawasannya tentang ruqyah syar'iyyah. Jadi, insya Allah saya akan berbagi sedikit yang saya ketahui. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan literasi, tambahan ilmu, dan tambahan wawasan, sehingga bisa melengkapi praktek kita dalam melaksanakan tibun nabawi. Karena yang namanya ruqyah itu adalah poin paling penting dalam tibun nabawi sebetulnya. Walaupun kebanyakan kita ketika mendengar kata tibun nabawi itu langsung ke bekam, langsung ke zaitun, habatus sauda, madu. Kadang-kadang kita masih banyak yang tidak atau yang melupakan tentang ruqyah ini. Padahal ruqyah ada ruh dari Tibun Nabawi sendiri. Kalau Rasulullah untuk proses bekam itu dibekam oleh sahabat, tapi kalau untuk meruqyah, Rasulullah justru melakukannya sendiri. Kalau untuk ruqyah, Rasulullah justru melakukannya sendiri. Makanya sebetulnya ruqyah adalah ruh paling utama untuk Tibun Nabawi. Kalau kita sebagai praktisi Tibun Nabawi tidak bisa melakukan ruqyah, sebetulnya seperti ada yang kurang gitu. Ada yang hampa di dalam praktek kita. Karena kalau kita apa telaah lebih jauh lagi gitu ya, yang namanya ruqyah tidak hanya dibutuhkan oleh seorang terapis, tidak hanya diperlukan keahliannya oleh seorang terapis, bahkan semua orang, setiap orang itu butuh keahlian meruqyah, butuh keahlian meruqyah. Kenapa? Karena sebetulnya kita itu sudah diajarkan ruqyah itu dari kita kecil. Dari kita kecil kita sudah diajarkan ruqyah padahal. Cuma memang untuk yang namanya terapi kita perlu keahlian khusus, kita perlu keberanian khusus, kita juga perlu wawasan khusus supaya tidak terdapat salah di dalam menyampaikannya terutama ya. Karena banyak sekali apalagi beberapa tahun kebelakangan gitu ya, ruqyah itu banyak diperdebatkan gitu. Ada yang mengaku ruqyah syariah, ada yang mengaku ruqyah aswaja, ada yang mengaku ruqyah apa gitu. Jadi seolah-olah ruqyah itu seolah-olah milik mereka saja gitu. Yang mengaku ruqyah syariah merasa eh, ruqyah itu milik mereka gitu, para praktisi ruqyah syariah yang notabene ke mayoritas dari kaum salafi gitu. Sementara ruqyah aswaja merasa bahwa ruqyah yang benar adalah seperti ini gitu, yang diambil dari pemahaman orang-orang Nahdlatul Ulama gitu. Ya, kalau masalah organisasi, kalau masalah apa namanya komunitas, silakan saja. Tapi yang paling penting, yang paling utama dalam menyampaikan ruqyah, kita harus tahu ruhnya dulu. Apa ruh dalam ruqyah? Yaitu tauhid. Kita tidak mungkin bisa menjadi seorang praktisi ruqyah selama tauhid kita menyimpang. Karena ketika tauhid kita menyimpang, justru kita lah yang perlu diruqyah. Hanya saja yang sangat disayangkan banyak orang yang tidak merasa tauhidnya menyimpang. Contoh seperti orang-orang yang dengan pemahaman atau eh, keyakinan bahwa Islam kejawen adalah yang mereka panut atau yang mereka lakukan itu adalah benar. Padahal sebagaimana kita tahu Islam kejawen itu adalah bawaan dari atau kombinasi dari animisme dan dinamisme. Jadi seharusnya kita murnikan dari itu. Tapi bagi mereka yang melakukannya seolah-olah itulah yang benar, itulah yang tepat. Islam itu seperti itu gitu. Ya. Apalagi kalau kita baca sirahnya, kalau kita baca sejarah-sejarah Islam gitu. Sejarah Islam di Indonesia sendiri, justru kita jadi tahu bahwa ternyata yang seperti itu adalah bagian dari partai pemecah umat Islam gitu. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang praktisi Tibun Nabawi, khususnya seorang praktisi ruqyah, yang paling penting yang harus kita punyai adalah akidah yang lurus sesuai tauhid. Tauhid apa? Tauhid yang mengesahkan Allah. Nah, kenapa orang yang tidak
yang tauhidnya tidak lulus tidak bisa menjadi seorang praktisi ruqyah, ya kita sedang meminta kepada Allah kesembuhan. Dengan ruqyah itu kita meminta kepada Allah kesembuhan, tapi dirinya sendiri pun tidak mengesahkan Allah. Dalam hal ini mungkin tidak tidak membuat Tuhan tandingan, bukan ya? Tapi secara tidak sengaja, maaf, secara tidak sengaja membuat Allah itu bukan nomor satu di dalam kalbunya. Banyak hal seperti itu. Contoh contoh kecil saja yang dialami oleh para peruqyah gitu ya, atau yang dilakukan oleh para peruqyah, yang justru bukan mengarahkan kepada tauhid, tapi justru menyimpangkan dari tauhid. Lah, masa peruqyah bisa seperti itu? Ada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang pasien yang memang positif terkena gangguan jin. Memang positif terkena gangguan sihir. Diruqyahlah oleh seseorang. Contoh oleh saya gitu, diruqyah oleh saya. Ketika saya ruqyah, pasien itu memang bereaksi hebat. Jinnya ngamuk-ngamuk di dalam tubuhnya. Dan ketika saya ruqyah, alhamdulillah biiznillah ngamuknya bisa dinetralisir dan walau alam jinnya bisa keluar, mungkin seperti itu ya. Karena apa? Karena setelah diruqyah kondisi kalbunya, kondisi fisiknya jadi lebih nyaman. Jadi kita bisa simpulkan, oh ternyata gangguannya sudah hilang. Tapi si peruqyah ini karena mungkin ada dorongan lain, terutama dorongan ekonomi, menyarankan kepada pasiennya, Pak, Bu, kalau ingin lebih sembuh lagi, kalau ingin lebih maksimal lagi kesembuhannya, Bapak harus diruqyah lagi sama saya 3 kali lagi. Itu hanya ungkapan kecil, tapi bisa menggelincirkan kepada tauhid. Kenapa? Si perukiahnya menjanjikan bisa sembuh dengan 3 kali lagi. Kalau Allah tidak tidak memberikan izinnya untuk kesembuhan, mau bagaimana? Nah, dan itu tidak jarang, banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Jadi si pasiennya bukan tawakal kepada Allah, tapi pasiennya tawakal kepada perukiah. Itu kan salah. Makanya kita sebagai perukiah alangkah lebih baiknya kalau tidak terus-terusan memberikan terapi kepada pasiennya, tapi setelah memberikan terapi kepada pasiennya, kita ya kita mengajarkan bagaimana cara ruqyah mandiri supaya apa? Supaya setelah ruqyah dia itu tidak harus datang ke peruqyah lagi, dia bisa melakukan ruqyah mandiri. Tapi kan susah. Siapa bilang susah? Toh kita pun dari kecil sudah belajar ruqyah, ya. Sudah belajar ruqyah. Jadi tidak ada yang susah insya Allah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang justru menggelincirkan, apa namanya, menggelincirkan pasien dari tauhid. Ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada seorang pasien datang ke ustadz. Karena ini adalah ustadz yang dikenal hanif, dikenal memiliki keilmuan yang tinggi, maka dimintalah untuk mendoakan pasien tersebut. Ya karena si ustadz ini memang memiliki apa ya, memiliki eh, tingkat sosial yang tinggi, jadi mau gitu, mau melakukan ruqyah kepada pasien tersebut gitu. Setelah diruqyah, alhamdulillah pasiennya merasa sembuh, merasa kalbunya lebih tenang, merasa fisiknya pun lebih baik setelah diruqyah. Kemudian karena tujuan si ustadznya ini adalah memperbaiki ibadah si pasiennya, maka si ustadz ini memberikan sebuah tasbih. Pak, Bu, untuk menghindari terjadinya gangguan jin lagi, untuk menghindari gangguan sihir lagi, ibu harus memperbanyak zikir. Nah, supaya zikirnya lebih maksimal, silakan ibu gunakan tasbih ini untuk berzikir. Salah tidak? Tidak. Tidak salah Ustadz itu memberikan itu. Cuma salahnya, tidak semua pasien bisa menerima dengan benar. Ada pasien yang menerima sebagai, wah, ini diberikan oleh Ustadz. Berarti ini harus saya pegang. Kalau tidak ada ini, saya bisa terkena gangguan jin lagi. Itu tidak jarang kejadian seperti itu, Bapak Ibu.
Ya. Tidak jarang ada kejadian seperti itu. Padahal tujuan dari si ustadznya tadi memberikan tasbih untuk apa? Untuk supaya si pasiennya ini meningkatkan zikirnya. Maka diberikanlah tasbih supaya minimal zikir setelah sholat tidak lupa hitungannya gitu ya. Tapi karena kesalahan pemahaman, akhirnya si pasiennya ini menganggap bahwa ini loh yang harus dipegang sama saya supaya gangguan jinnya tidak datang lagi. Nah, itu juga salah satu contoh peruqyah malah menjerumuskan kepada hal yang tidak sesuai dengan tauhid. Walaupun tidak disengaja ya, walaupun tidak disengaja, tapi itu bisa terjadi. Hanya apa? Makanya seorang peruqyah itu perlu menguasai ilmu bicara, ilmu public speaking, supaya apa yang dia sampaikan bisa diterima dengan benar, dengan baik oleh pasiennya. Seperti barusan, memberikan tasbih tujuannya untuk berzikir, tapi diterima oleh pasiennya salah, itu kan sayang gitu ya. Sayang amal dari si ustadznya, khawatirnya terkikis oleh sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya. Makanya saran saya kalau sebagai seorang peruqyah, kepada pasien kita tidak perlu memberikan apa-apa, tapi ajarkan bagaimana cara dia ruqyah mandiri itu alangkah lebih bagus. Soalnya kalau kita memberikan sesuatu ya, sesuatu benda, sesuatu barang, khawatirnya tadi ada salah pemahaman sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita harapkan. Itu ya, contoh-contoh bahwa ruqyah itu harus benar-benar bersih. Kalbunya benar-benar harus sesuai dengan tauhid, harus sesuai dengan tauhid. Termasuk dalam menjalankan ibadahnya, jangan sampai kita melaksanakan ibadah-ibadah yang mengada-ada, yang ditambah-tambah, itu jangan sampai ya. Seorang praktis ruqyah itu ya walaupun tidak pernah akan ada yang sempurna, tapi berusahalah menjadi lebih baik, bukan dari orang lain, dari diri kita yang sebelumnya. Karena semakin baik kita, semakin soleh amalan kita, insya Allah doa kita mustajab, dan insya Allah ketika kita mendoakan pasien-pasien kita pun akan lebih mustajab. Ya. Itu poin penting yang harus kita pahami sebagai seorang peruqyah. Jadi seorang peruqyah itu tidak hanya pasien datang dibacakan ayat Al-Quran kemudian ngamuk kesurupan, tidak seperti itu gitu. Tanpa harus kesurupan pun, tanpa harus bereaksi pun, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita sehingga pasiennya diberikan kesembuhan. Ya, tidak harus ketika kita meruqyah orang tidak harus dia bereaksi, tidak. Kalau memang tidak bereaksi ya tidak apa-apa. Toh jin masuk ke dalam tubuhnya pun tidak terasa apa-apa oleh pasien kita. Maka ketika jin keluar dari tubuhnya juga, kalaupun tidak terasa apa-apa ya tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting ijabah Allah. Ijabah Allah. Ijabah Allah yang menjadikan pasien ini menjadi lebih nyaman, kalbunya, lebih sehat badannya, lebih meningkat ibadahnya. Itu yang perlu kita pastikan kepada pasien-pasien kita. Jadi sekali lagi, seorang peruqyah itu harus akidahnya lurus, sesuai tauhid, dan bisa memberikan motivasi positif kepada pasiennya untuk melakukan hal yang sama, yaitu apa? Memperbaiki akidahnya kepada sesuatu yang sesuai dengan tauhid. Itu yang poin paling penting di dalam ruqyah. Terus bagaimana saya suka mendengar ada hadis yang mengatakan kalau kita minta diruqyah, kita termasuk apa tidak termasuk ke dalam golongan orang yang golongan 72 orang apa 72 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita minta diruqyah, kita tidak termasuk ke dalam 72 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Sementara harapan kita adalah masuk surga tanpa hisab. Tapi karena kita diruqyah, akhirnya kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Harus dihisab. Dan masya Allah ya, hisab Allah itu luar biasa. Bukan bukan seperti sidang skripsi ya, bukan seperti sidang tesis doktoral gitu, bukan. Luar biasa, tidak akan ada yang bisa berbohong, tidak akan ada yang bisa mengada-ngada. Kalau kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Itu maka itu yang kita harapkan. Tapi kalaupun memang harus dihisab, mudah-mudahan hisab kita sangatlah sederhana. Tidak hisab yang paling berat, tidak hisab yang paling akhir sampai kita masuk surganya. Nauzubillah kalau gara-gara hisab kita justru kita masuk neraka dulu, nauzubillah. Tapi intinya
ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang meminta diruqyah itu tidak termasuk ke dalam 72 golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Apakah itu benar? Benar. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Makanya ketika ada orang yang minta diruqyah, maka lakukanlah saat sekali saja saat itu. Kedepannya supaya dia tidak minta lagi, lebih baik ajarkan ruqyah mandiri. Ya, itu. Soalnya kalaupun memang ada orang yang perlu mendapatkan terapi ruqyah dari orang lain, ya mau tidak mau. Soalnya kalau dia melakukan sendiri, dia memaksakan melakukan ruqyah mandiri, khawatirnya tidak bisa mengontrol kondisinya gitu. Apalagi yang gangguannya ekstrim gitu, gangguan jinnya ekstrim, tidak bisa mengontrol nantinya. Makanya ya mungkin awalnya perlu dulu penanganan ruqyah dari terapis. Setelah itu ajarkan bagaimana ruqyah mandiri. Insya Allah setelah itu dia akan bisa mengontrol kondisi dirinya. Justru kalau ada orang yang terkena penyakit seperti itu, jangan kita jadikan lumbung, jangan kita jadikan ATM. Karena ada kan ya kasus-kasus ngakunya ustadz gitu ya, ngakunya seorang praktisi kesehatan spiritual, tapi justru malah mengambil keuntungan dari pasien-pasiennya. Ketika pasiennya datang, ngakunya diobati, dan begitu diobati sangat ekstrim reaksinya, sangat luar biasa menakutkan reaksinya. Si Ustadz bagaimana? Si Ustadz minta imbalan yang tidak masuk akal. Pernah mendengar ya? Pernah mendengar ada Ustadz yang mengakunya bisa memindahkan penyakit ke kambing. Karena merasa dipindahkan ke kambing, maka harus dibelek kambingnya disembelih. Disembelih kambingnya dilihat ada di penyakitnya di dalamnya. Karena kambingnya sudah disembelih, maka harus dibayar oleh pasiennya. Mau nggak mau, punya nggak punya, ya harus dibayar karena itu sudah disembelih. Padahal itu adalah trik sulap, Bapak Ibu. Sangat mudah memberikan seperti ada penyakit di dalam tubuh hewan, sangat mudah. Suntik saja sebelumnya dengan beberapa zat yang memang mengandung penyakit gitu, atau mengandung perubahan terhadap satu fisik hewan gitu. Suntikan saja. Lalu kita klaim bahwa oh ini penyakit dari Bapak Pak nih, lihat ada seperti ini di hatinya. Lihat nih, ada seperti ini nih di lambungnya, ada seperti ini di jantungnya. Bapak juga seperti itu. Kalau orang awam percaya dan akhirnya mau membayar berapapun yang diminta oleh ustaz itu. Tapi apakah itu cara yang benar? Tidak. Seorang peruqyah sekalipun, sehebat apapun dia, tidak bisa melihat adanya gangguan jin pada tubuh orang lain. Karena sebagaimana Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, yang bisa menaklukkan bangsa jin, cukuplah dirinya saja. Jangan ada lagi kaum setelah atau orang pelaku yang bisa melakukannya. Ternyata hanya beberapa orang, Nabi Muhammad dan para sahabat. Sahabat pun yang ditakuti oleh setan itu hanya Umar. Umar sampai maaf, Umar bin Khattab itu kalau dilihat oleh setan, setannya lari gitu. Tapi kalau kita, orang-orang seperti kita nih, fitrahnya tidak bisa melihat bangsa jin. Ya, fitrahnya tidak bisa melihat bangsa jin. Maka kalau ada yang mengaku bisa melihat bangsa jin, pertama itu dusta, yang kedua dia ada gangguan jin sebetulnya. Ya, makanya kalau ruqyah yang syar'i, ruqyah yang benar-benar sesuai sunnah, ya, itu memang tidak bisa melihat adanya jin di dalam tubuh seseorang. Makanya kewajiban dia apa? Kewajiban dia hanya berdoa kepada Allah untuk supaya pasiennya diberikan kesembuhan. Perkara diijabah atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Perkara sembuh atau tidak, ya Allah yang menentukan. Makanya sebagai seorang praktisi ruqyah, marilah kita luruskan tauhid kita, luruskan akidah kita, dan ajak pasien-pasien kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu akidah yang juga yang lurus. Nah, selanjutnya, sebelum kita melaksanakan terapi ruqyah, kita harus tahu dulu ada beberapa penyakit yang perlu penanganan dengan ruqyah.
ada beberapa penyakit yang perlu mendapatkan penanganan dengan ruqyah. Penyakit apa saja itu? Maaf, penyakit fisik. Penyakit fisik kok diruqyah? Ya, karena tidak sedikit juga penyakit fisik yang diakibatkan karena gangguan jin. Ya, tidak sedikit ada penyakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan jin. Contohnya apa? Kanker. Kanker itu tidak sedikit yang terjadi akibat gangguan jin, terjadi akibat campur tangannya bangsa jin ke dalam tubuh seseorang. Atau misalkan gangguan-gangguan fisik yang lainnya, jerawat, ya. Jerawat banyak juga diakibatkan karena faktor gangguan jin. Ini pernah saya eh, alami gitu ya ketika menerapi meruqyah seorang pasien perempuan masih muda, usianya baru 20 tahun, ya lebih sedikit lah, kurang lebih 21 22, tapi jerawatnya sampai besar-besar, jerawatnya banyak dan besar-besar. Sudah berobat bermacam-macam obat dimakan, berbagai macam terapi dilakukan masih belum sembuh juga. Makanya pasien tersebut mendatangi saya katanya minta diruqyah. Saya waktu itu tidak langsung menyimpulkan ya Mbak ada gangguan jin tidak. Tapi ya ya udah kalau memang ada indikasi gangguan jin, yuk mari kita sama-sama buktikan dengan ruqyah. Diruqyah lah ya, diruqyah lah oleh saya. Diruqyah, ternyata pada saat diruqyah reaksinya hebat. Reaksinya ekstrim, ngamuk-ngamuk kesurupan. Dan pada saat kesurupan itu dia si jinnya ngaku bahwa dia disuruh oleh seseorang untuk membuat mukanya buruk. Kenapa? Karena si perempuan ini dulu pernah menolak cinta seorang laki-laki. Walau alam, walaupun itu benar atau tidak, tapi faktor gangguan jin ini ternyata benar-benar mempengaruhi. Saya ruqyah, setelah diruqyah, sadar, setelah disadarkan, saya anjurkan kepada si pasiennya untuk menjaga wudhu, memperbanyak zikir, meningkatkan tilawah. Ya kalau soal tepat waktu tentu saja gitu ya. Untuk meningkatkan itu dan alhamdulillah hanya berselang 2 bulan sudah bersih lagi dan tidak meminum obat apapun katanya. Berarti apa? Ya, si jerawatnya ini memang ada faktor gangguan jin. Cuma kalau benar atau tidak disuruh oleh seseorang itu tidak bisa kita pastikan. Kalau ada faktor gangguan jin, iya. Tapi apakah disuruh oleh orang lain belum tentu. Karena bisa saja si jinnya memang sengaja ingin mengadu domba, bisa saja. Dan bisa juga iya gitu, karena sihir itu ada. Bisa juga iya, karena sihir itu ada. Tapi kita jangan berpikir ke sana dulu. Kita lebih baik kita berpikir bagaimana cara si pasien menguatkan dirinya supaya bisa terlepas dari gangguan jinnya dengan cara dia sendiri gitu, dengan kekuatan dia sendiri, tidak terpaku kepada siapapun, baik kita kepada peruqyah atau apalagi kalau dia sampai mendatangi paranormal. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi, penyakit fisik itu bisa terjadi karena gangguan jin. Kenapa? Karena inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Ya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sungguhnya setan menghingap dalam diri manusia melalui aliran darah, termasuk jin-jin dari apa? Setan-setan dari golongan jin juga bisa masuk ke dalam aliran darah. Makanya kadang-kadang ada orang yang merasa sakitnya tuh pindah-pindah. Kadang-kadang sering kedutan di beberapa titik ya di dalam tubuhnya. Itu bisa saja karena faktor gangguan jin. Walaupun faktor medis pun sangat mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan adanya faktor gangguan jin. Ya, gitu. Jadi sangat mungkin penyakit fisik juga karena gangguan jin. Tapi jangan langsung kita generalisir. Tetap kita lakukan diagnosa dulu supaya tepat dalam penanganannya. Ya. Kalau penyakit psikis itu pun banyak sekali yang diakibatkan karena faktor gangguan jin, ya. Seperti penyakit-penyakit psikosomatis. Jadi ada orang yang sedih, terus-terusan sedih gitu ya. Itu bisa terjadi karena jin mengganggu kolbunya, setan mengganggu kolbunya supaya dia berangan-angan dan ketika angan-angannya tidak tercapai, dia terpuruk di dalam kesedihan. Akhirnya ketika sedihnya berlarut-larut, paru-parunya mengkerut. Ketika paru-parunya mengkerut, terjadilah penyakit asma. Jadi penyakit asma bisa karena gangguan jin? Sangat bisa. Ya. Begitupun penyakit lambung. Asam lambung naik itu karena stres. Setan dari golongan jin sangat suka membuat orang stres.
Akhirnya naiklah gangguan, apa naiklah asam lambungnya akibat gangguan jin yang ada di dalam kalbunya. Jadi sangat mungkin ya. Apalagi kalau gangguan jin ya, gangguan jin itu ada bisa jin zalim atau akibat sihir atau karena ain. Contoh, karena gangguan jin zalim seperti apa? Yang laki-laki ini contohnya ya, laki-laki waktu kecil kadang-kadang suka pipis sembarangan di bawah pohon, di balik batu gitu ya, pipis sembarangan dan tidak berdoa, tidak berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tidak menjaganya, tidak menghisabnya, apa tidak menghijabnya. Bisa jadi jinnya bisa mengganggu eh, orang yang kencing sembarangan tersebut dengan bermacam-macam gangguan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perempuan suka ada yang mendengar perempuan yang susah jodohnya, ya itu bisa jadi akibat gangguan jin zalim. Kenapa jinnya bisa zalim sampai menghalangi jodohnya? Karena mungkin si perempuan ini ketika mandi ke kamar mandi lupa membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu lupa dibacakan. Akhirnya Allah sudah menghijab auratnya dari pandangan mata jin-jin. Ketika Allah tidak menghijabnya, tidak menutup kemungkinan ada jin yang menyukainya. Ya. Ketika melihat aurat perempuan ini, ada jin yang menyukainya. Akhirnya ketika ada hasrat ingin mendapatkan jodoh, jin ini menghalanginya. Asalnya tertarik kepada lawan jenis, sama jin ini diganggu supaya ketertarikannya berkurang, supaya ketertarikannya hilang. Nah, ini tidak jadi suka. Begitupun ketika ada lawan jenis yang menyukainya. Ketika sinyal itu ada lawan jenis yang menyukainya, dibuatlah seolah-olah wajahnya diperburuk lah, dengan tadi contohnya dengan jerawat lah gitu, macam-macam lah gitu, supaya tidak ada orang yang suka. Itu sangat sering terjadi. Perempuan sampai usia 40 tahun, 50 tahun itu tidak menikah-menikah karena belum ketemu jodohnya. Ternyata setelah diruqyah ada gangguan jin yang menyukainya. Dan dari mana masuknya? Dari ketika masuk ke kamar mandi tidak baca doa. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu-ibu ini terutama ya, hati-hati. Masuk ke kamar mandi itu kita diajarkan berdoa untuk apa? Ya setidaknya untuk menghindari pandangan mata setan-setan dari golongan jin kepada aurat kita. Ya. Itu yang pertama, gangguan jin zalim. Gangguan sihir ada. Nabi Muhammad sendiri pun kena sihir, apalagi kita gitu. Nabi Muhammad sendiri pun bisa kena sihir, apalagi kita yang secara amalan jauh sekali, sangat jauh dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah. Rasulullah sendiri yang amat sangat soleh itu bisa terkena gangguan sihir, ya. Apalagi kita. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah meminta supaya terhindar dari gangguan sihir, dari gangguan jin, karena siapapun bisa terkena, siapapun berpotensi terkena gangguan. Ada yang ketiga, gangguan ain. Ain itu tak pandangan mata ya. Ain mata. Ain itu pandangan mata jahat baik itu dari jin ataupun dari orang-orang. Dan kadang-kadang ini bisa terjadi tanpa disengaja Bapak Ibu. Contoh ain ya. Contoh ain itu adalah ketika mungkin Bapak Ibu memposting anaknya yang masih lucu, yang masih ya enak dipandang mata gitu ya. Karena mungkin masih balita kan. Balita tuh kalau sehat pasti lucu yang namanya balita. Tidak harus wajahnya ganteng, tidak harus wajahnya cantik, tapi kalau sehat balita itu pasti lucu. Dan karena kita merasa bangga dengan kelucuan si anak kita posting ke medsos. Ketika kita posting ke medsos, tujuan kita sudah melenceng. Tujuannya ingin dipuji oleh orang lain. Maka ketika mendapatkan pujian, disitulah ain masuk. Ya. Apalagi ketika memujinya, tidak dengan menyertakan asma Allah, tidak menggunakan masya Allah, tidak menggunakan subhanallah, tidak menggunakan barokallah, itu sangat berpotensi terkena gangguan jin, bisa sangat berpotensi terkena ain. Makanya Bapak Ibu ketika kita ingin memposting anak kita, pertama tujuannya jangan karena ingin dipuji, kedua ketika kita akan posting jangan lupa awali dengan menyebut asma Allah, minimal kita bacakan bismillah.
Saya memposting anak saya karena anak saya ingin dijadikan motivasi oleh yang lain dengan nilainya yang kuplot misalkan gitu ya. Inilah posting. Atau misalkan yang masih bayi, saya ingin memotivasi ibunya bahwa begini loh cara mendidik anak, begini loh cara mengurus anak, jadi anaknya lucu, bismillah, bukan karena ingin dipuji. Dan setiap kali kita posting ucapkan bismillah, itu akan sangat kecil terkena gangguan lain. Ya. Makanya kita sebagai orang tua harus sangat hati-hati ketika ingin memposting apa-apa tentang anak kita. Karena di luar sana kita tidak tahu bagaimana orang memandangnya. Ya. Dan kalau pandangannya salah, niatnya salah, bisa jadi mengakibatkan adanya gangguan lain. Ya. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Berikutnya, ciri-ciri gangguan jin, sihir, dan lain. Secara fisik, sakit tidak terdeteksi, sakit dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau ada yang sakitnya tidak terdeteksi medis dan lama, terjadi tanpa gejala, hanya terjadi pada satu bagian tubuh, sakitnya berpindah-pindah, hanya terjadi waktu tertentu, ya. Sakitnya disertai dengan rasa panas, ini sangat mungkin akibat gangguan jin kepada fisiknya. Tapi udah berobat kemana-mana. Saya merasa sering sakit kepala, udah berobat kemana-mana, tapi tidak ditemukan penyakitnya. Ya bisa jadi itu karena faktor gangguan jin. Ya, kalau sudah benar-benar melakukan diagnosa ya udah di apa MRI gitu kan, sudah di ronsen, tapi tidak ada penyakit apa-apa, ya, sangat mungkin itu terkena gangguan jin. Terus ya, sakitnya itu menahun gitu, ya sakitnya menahun. Itu bisa juga akibat gangguan jin. Tapi kita harus harus hati-hati juga, perhatikan juga bagaimana daya tahan tubuhnya. Kalau memang daya tahan tubuhnya lemah, ya memang untuk satu jenis penyakit saja bisa sampai bertahun-tahun terjadinya. Ya. Apalagi kalau terjadinya tanpa gejala, yang asalnya baik-baik, sehat-sehat, tiba-tiba besoknya lumpuh gitu. Tapi bukan karena stroke ya, bisa jadi itu akibat gangguan jin. Ada orang yang tidak suka kepadanya mengirimkan sihir supaya orang ini mengalami penyakit bisa seperti itu. Dan itu tidak ada gejala. Beda kalau misalkan sebelumnya sudah darah tinggi, ya itu udah jelas karena stroke kan. Tapi ini mah tensi darah normal, kolesterol tidak ada, kolesterol dicek normal-normal saja. Tapi tiba-tiba langsung lumpuh, nah itu perlu kita hati-hatian juga. Ya. Sakitnya berpindah-pindah seperti yang saya bilang, jin itu atau setan itu tinggal di aliran darah. Jadi kalau sakitnya berpindah-pindah, itu sangat mungkin karena gangguan jin. Sangat mungkin. Bukan dipastikan ya, sangat mungkin. Hanya terjadi di waktu-waktu tertentu. Ini biasanya yang sering terjadi. Ya, tiba-tiba ketika akan sholat, pusingnya kumat, sakit perutnya kumat, pegal-pegal kakinya kumat. Nah, itu bisa jadi akibat gangguan jin. Kenapa? Karena memang jin ingin menghindarkan kita dari ketakwaan, dari ketaatan, dari ibadah. Ya. Tiap mau baca Quran, tiba-tiba pusing sakit kepala. Itu bisa juga. Ya. Bisa juga. Ya. Ini ciri-ciri fisik akibat gangguan jin. Ada juga ciri psikis ya. Terjadi perubahan sikap secara drastis, asalnya ceria, tanpa sebab apapun, ya. Tiba-tiba jadi pemurung, jadi pendiam. Itu hati-hati, bisa jadi karena faktor gangguan jin. Memiliki kecenderungan negatif, mudah marah, apa, hobi melakukan sesuatu yang negatif, maksiat gitu ya, kecanduan, itu kan kecenderungan negatif ya. Itu bisa jadi ada faktor gangguan jin di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Perubahan sikap tanpa penyebab ya juga sama ya, sikapnya jadi berubah, bertindak di luar batas wajar. Ketika orang ingin bunuh diri, itu kan di luar batas wajar ya. Maka sudah jelas di dalam kalbunya jin-jin, setan-setan dari golongan jin sedang merasukinya. Kemarin saya lihat viral di medsos ya, ada laki-laki yang ketika ada kereta lewat langsung lompat ke depannya, tersambar kereta, bukan tersambar, tertabrak kereta dan tewas. Itu sudah jelas, itu pasti ada bisikan setan dari golongan jin yang membuat pria itu nekat. Kalau marah, marah banget. Kalau sedih, sedih banget. Itu pun sama. Bisa jadi ada faktor gangguan jin di dalam dirinya. Terjadi halusinasi, fobia ataupun maniak. Jadi fobia pun bisa akibat gangguan jin, maniak pun bisa akibat gangguan jin. Ya, fobia itu ketakutan yang berlebihan, ya. Maniak itu hobi yang berlebihan.
atau kesukaan yang berlebihan. Itu bisa jadi akibat gangguan jin. Kemudian secara spiritual, cenderung malas beribadah, sulit khusyuk ketika beribadah, lupa rokaat sholat. Saya yakin semuanya mengalami ini. Lupa rokaat sholat. Udah tiga atau empat ya, tiga atau empat ya. Sering ya, saya yakin sering sekali. Karena tadi tujuan bangsa jin itu ingin menjauhkan kita dari ketaatan. Makanya dibuatlah kita lupa dalam rokaat sholat. Yang berikutnya lupa urutan wudhu. Sering juga ini ya. Udah ngantuk ketika tilawah minimal 30 ayat. Atau ada ciri-ciri lain. Rezeki sulit datang atau terhalang. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Doa juga kita jalankan. Eh, rezekinya tidak datang-datang juga. Bisa jadi terhijab oleh gangguan jin. Sulit jodoh, keluarga tidak harmonis, keadaan rumah tidak nyaman. Rumah tuh bagus, tapi ketika masuk seolah kita tidak nyaman jadi dalam rumah. Ya, menangis tanpa keluar air mata ya. Anak di bawah 5 tahun biasanya ini. Ya, di bawah 5 tahun nangisnya tanpa keluar air mata itu bisa jadi akibat gangguan jin. Sering mimpi buruk, sering memimpikan seseorang. Kalau sering memimpikan seseorang tanpa kita pernah mengingatnya terlebih dahulu, apalagi sebetulnya kita tidak kenal, itu hati-hati. Bisa jadi ada faktor sihir di dalamnya. Baik itu sihir mahabbah, pelet, ataupun sihir eh, ketidaksukaan, Bu. Bisa seperti guna-guna ataupun santet gitu ya. Kita sering memimpikan orang tersebut. Tapi dengan catatan kita tidak pernah memikirkan sebetulnya ke orang itu. Beda kalau kita sering memikirkannya, tiba-tiba terbawa mimpi, itu memang karena pikiran kita. Tapi kita tidak pernah memikirkan orang itu, bahkan tidak kenal, tiba-tiba sering memimpikan orang itu. Hati-hati. Bisa jadi orang tersebut sedang mengirimkan sihirnya kepada kita. Ya, bisa jadi. Kemudian sering memimpikan suatu tempat. Nah, ini juga bisa jadi eh, ada gangguan jin di satu tempat yang masuk ke dalam pikiran kita. Contohnya kita pernah melewati satu buah kebun, satu buah hutan gitu ya, dan kita lupa baca doa, tiba-tiba pas begitu kita tidur, seolah-olah kita di hutan tersebut, seolah-olah kita berada di kebun tersebut, dan sering terjadi, itu bisa jadi jin dari tempat tersebut sedang mengganggu pikiran kita. Kemudian ciri-ciri aktif penyakit sihir ini nanti tinggal dibaca saja ya, karena ini ada lumayan panjang, nanti tinggal dibaca saja ini antara sihir, gangguan jin dan gangguan ain ya, nanti dibaca saja. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ruqyah. Jadi ruqyah itu seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kita dari kecil pun sudah tahu sebetulnya tentang ruqyah. Karena ruqyah itu adalah kalau dari bahasa itu mantra atau jampi. Wah, ini Mas'ud sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu inna ruqa wa tamima wa tiwala syirkun. Jadi dulu itu Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Ya. Rukyahnya jampi, tamimahnya jimat-jimat, tiwalahnya kepercayaan kepada hari-hari kesialan gitu ya. Contohnya kalau hari ini sial, kalau bulan Safar itu menikah sial gitu. Contohnya seperti itu juga masuk ke dalam kesyirikan. Dan pada zaman-zaman jahiliyah banyak sekali di antara kaum kafir itu yang melakukan ini. Jadi mereka menjampi orang lain dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh orang tersebut. Contohnya ketika kita sekarang mendengarkan film Upin Ipin ya, Pim Pim Po, itu hati-hati juga, itu kan bisa jadi mantra atau jampi. Kalau kita melakukannya bisa jadi terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi kalau sulap ya, sim salabim, abrakadabra gitu kan. Itu kan jelas itu mantra gitu. Yang memang tidak sesuai syariat. Terus jimat-jimat. Kenapa jimat-jimat dianggap kesyirikan oleh Rasulullah? Karena seperti tadi contohnya, banyak orang yang justru percaya kepada jimatnya dibanding kita yakin kepada Allah. Kalau kehilangan jimatnya, seolah-olah dunia akan hancur, seolah-olah kita tidak akan apa kalau misalkan lagi sakit tidak akan sembuh kalau kehilangan jimatnya. Tapi padahal kan kita tahu bahwa kita punya Allah, tapi itu sering sering terlupakan. Makanya pada saat itu Rasulullah bersabda, Inna ruqa wa tamimah wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan kepercayaan kepada hari-hari sial, ya kepercayaan kepada hari-hari itu dianggap sebuah kesyirikan oleh Rasulullah. Ya karena waktu itu memang dilakukan seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu,
diturunkannya Al-Quran, maka Rasulullah pun melakukan ini, bersabda tentang ini. La ba'sa biruqa malam takun syirkan. Tidak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung kesyirikan itu seperti apa? Berdasarkan tauhid dan keikhlasan, tidak bergantung kepada ruqyah dan ruqyahnya. Bacaan berasal dari Al-Quran dan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bacaan dimengerti dan dipahami. Ya. Jadi ketika berdoanya kita ikhlas kepada Allah, tidak bergantung kepada ruqyahnya, kepada peruqyahnya. Jadi yang menyembuhkan bukan bacaannya, Pak, bacaannya sebagai wasilahnya saja, sebagai doa kita kepada Allah, sebagai doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabahnya, mudah-mudahan menyembuhkannya. Tapi bukan berarti doa ini, bukan berarti ruqyah ini yang menyembuhkannya, Pak ya, gitu. Harus kita pahamkan itu. Dan bacaannya pun bukan bacaan-bacaan yang aneh gitu. Kalau di daerah Sunda ada yang namanya jangjawokan, bujuk-bujuk sing pepetasi memenung, seperti itu lah gitu ya. Saya juga sampai nggak tahu. Banyak sekali seperti itu. Tapi kalau bacaannya dari Al-Quran, ya, kalau bacaannya dari Al-Quran, insya Allah itu adalah ruqyah yang syar'i gitu. Ya. Oke. Dan bacaannya dimengerti dan dipahami. Walaupun tidak berasal dari Al-Quran, tidak berasal dari hadis, tapi misalkan bacanya seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan si fulan, pasien saya ini, engkau angkat penyakitnya dari, misalkan kita definisi, kita spesifikasikan, ini penyakitnya penyakit lambung, ya Allah, semoga si fulan disembuhkan dari penyakit lambungnya, ya Allah. Itu kan tidak berasal dari bahasa Arab, tapi kita mengerti bahwa, oh iya, yakin, dia sedang berdoa kepada Allah. Itu tidak mengandung kesyirikan. Nah, kalau yang seperti itu, diperbolehkan. Bahkan dianjurkan. Rasulullah sendiri pun waktu itu melakukan ruqyah kepada cucunya. Ya, gitu. Dan Rasulullah sendiri pun diruqyah oleh malaikat Jibril. Bismillahi arkik. Mingkuli sayuri wa mingkuli ayat hasad di Bismillahi arkik. Begitu malaikat Jibril membacakan itu kepada Rasulullah. Ya, jadi selama ruqyahnya itu sesuai syariat, insya Allah itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu apa? Ketika tadi ruqyahnya tidak sesuai syariat, ruqyahnya eh, justru bergantung kepada peruqyahnya, bacaannya pun tidak jelas, memberikan sesuatu yang akhirnya menggelincirkan dari tauhid itu yang tidak boleh. Selama itu masih dalam koridor-koridor syariat diperbolehkan. Ya. Kemudian ada pembagian ruqyah. Yang pertama ruqyah syariah sesuai dengan syariat dan tauhid sunnah. Ada ruqyah syirkiyah tadinya yang mengandung unsur kesyirikan. Jadi kalau tidak ada benda ini, Bapak tidak akan sembuh. Kalau tidak ada benda ini, rezeki Bapak akan terhalang. Kalau tidak ada benda ini, adik, mas, mbak tidak akan dapat jodoh. Gitu. Itu hati-hati, itu kesyirikan. Karena jadi mempercayai benda, bukan bukan tawakal kepada Allah. Tapi enggak kok, saya ini sebagai wasilah saja. Ya, banyak yang seperti itu. Ini sebagai wasilah saja. Tapi ketika ini hilang, seolah-olah kita benar-benar kehilangan harapan. Artinya apa? Artinya sudah sangat yakin bahwa itu yang akan memberikan kemaslahatan. Itu sudah salah, sudah melenceng. Makanya daripada kita pegang benda-benda yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kita ke kesyirikan, sudah mendingan benda itu kita tinggalkan, kita berdoa kepada Allah saja. Tapi kan ada ustadz yang menganalogikan kita saja ketemu dengan presiden harus kita menggunakan protokoler gitu ya, harus menggunakan surat yang terlebih dahulu. Jadi tidak langsung bisa bertemu dengan presiden, apalagi dengan Allah. Ya iya, kalau kita menggunakan definisinya menggunakan analoginya sesuai dengan kemampuan manusia. Allah itu tidak seperti itu. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Berdoalah engkau maka aku akan mengijabahnya. Jadi ya sudah berdoa saja. Ya. Tidak perlu menggunakan sesuatu apalagi yang aneh. Kalau misalkan kita bertawasul, tawasullah dengan amal soleh kita. Tawasul dengan bersedekah, tawasul dengan berbakti kepada orang tua. Jadi doa kita mustajab. Itu yang benar. Ini bukan dengan tawasul menggunakan benda-benda gitu. Ini sebagai wasilah gitu. Jangan. Kita khawatirnya malah kita malah lebih percaya kepada bendanya karena sifat manusia itu seperti itu. Lebih percaya kepada sesuatu yang dilihat dibanding sesuatu yang tidak kita kelihatan. Sementara Allah kan tidak kita lihat. Kadang-kadang akhirnya kita malah percaya kepada bendanya. Seperti kita menggantungkan kepada orang-orang kan, ketika kita butuh uang, terus kita pinjam kepada orang lain, ya, kita pinjam kepada orang lain, kita menggantungkan harapan orang lain akan memberikannya.
Kalau tidak diberikan, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita tidak punya uang ini, misalkan kita tidak bisa beli apa gitu, kita tidak bisa beli makanan. Kita menggantungkan kepada orang ini juga sudah salah. Padahal ya, kalaupun memang orang ini tidak memberikan, ya sudah kita ada Allah. Mungkin akan ada cara yang tidak terduga-duga yang akan Allah berikan. Ya, makanya ada ruqyah yang syirki, ada juga ruqyah yang sihri. Nah, tadi ruqyah yang mengandung unsur sihir. Doanya sih betul dari Al-Quran doanya. Kemudian ritualnya pun benar sama-sama ngaji. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk membuat orang lain suka kepada kita. Untuk membuat orang lain mencintai kita. Atau untuk membuat orang lain celaka. Nah, itu ada unsur sihirnya. Maka itulah dinamakan ruqyah sihriyah. Ruqyah yang mengandung unsur sihir. Kenapa harus ruqyah? Karena semua orang berpotensi terkena gangguan jin. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubabil bin Aqsam. Disebutkan bahwa Lubabil ini mengambil sihir Rasulullah lalu menyihirnya. Pada saat itu Rasulullah terkena sihir dan tidak tahu secara pasti dalam 1 bulan beliau pernah mendatangi istrinya atau belum. Jadi linglung. Ya. Ketika setelah menggunakan sihir dari orang Yahudi itu jadi linglung Rasulullah. Nah, Rasulullah saja pernah kena sihir, apalagi kita gitu. Makanya setiap orang itu berpotensi kena gangguan. Maka perlulah kita mempelajari ruqyah syar'iyah dan kita bisa melakukan ruqyah mandiri. Itu yang paling penting. Ya. Semua penyakit bisa kayak gangguan jin, tapi tidak semua penyakit kayak gangguan jin. Nah ini, kita harus gunakan filosofi lalat dan sampah. Kenapa setiap orang berpotensi terkena gangguan jin? Kenapa setiap orang berpotensi terkena gangguan jin? Ibarat lalat dan sampah. Lalat itu pasti akan hinggap di sampah. Lalat itu makanannya sampah. Kalau kita analogikan, setan dari golongan jin pasti akan hinggap di dalam diri kita ketika ada sampah-sampah di dalam kalbu kita. Apa? Dosa. Ya, dosa. Semakin banyak kita melakukan dosa, apalagi bangga dengan dosa kita, silakan tunggu saja tanggal mainnya. Insya Allah eh, jin akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya semakin banyak dosa kita, semakin berpotensi kita terkena gangguan jin. Oleh karena itu, supaya dosa kita gangguan jin itu minimal tidak terlalu besar lah potensinya, kita bersihkan kalbu kita dari sampah-sampah, hilangkan iri, dengki, sirik, hasad, hilangkan semuanya. Pokoknya bagian-bagian yang bisa membuat diri kita berdosa, hilangkan semuanya. Itu akan membuat gangguan jin akan kecil masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena tempat dia hinggap itu tidak ada. Seperti lalat, kalau rumah kita bersihkan, tidak ada sampah, kecil kemungkinan ada lalat. Tapi kalau misalkan ada bekas apa gitu di lantai, kan lalat nyerang. Ya, karena memang seperti itu. Fitrahnya seperti itu. Ya. Jadi ibarat lalat dan sampah ya, kita itu eh, sangat mungkin terkena gangguan jin. Karena di dalam diri kita memang banyak sampah-sampah yang bisa menjadikan tempat tinggal bangsa jin. Banyak sekali yang bertanya, ayat-ayat ruqyahnya apa saja? Banyak sekali yang bertanya tentang ayat ruqyah. Maka jawaban saya adalah seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk ruqyah syar'iyyah. Walaupun yang saya sering dibacakan ini ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mau satu kali boleh, dua kali, tiga kali, lima kali, 7 kali. Yang penting ganjil. Kenapa ganjil? Karena Allah suka yang ganjil. Walaupun kita bacakannya genap pun tidak salah juga gitu ya. Tapi lebih baik yang ganjil. Walaupun yang sering dibacakan ini, tapi seluruh ayat di Al-Quran pun bisa digunakan untuk meruqyah. Seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Soalnya kalau hanya berfokus kepada beberapa ayat untuk meruqyah, khawatirnya kita tidak membaca yang lainnya. Padahal seluruh ayat di Al-Quran itu bagus, tidak ada ayat yang jelek. Maka ketika semuanya bagus, tadi kan potensi masuknya jin di dalam tubuh kita itu adalah adanya sampah di dalam tubuh kita. Untuk membersihkannya dengan apa? Dengan sesuatu yang bagus tentu saja. Kalau kita membersihkan sampah, sapunya harus bagus. Kalau sapunya sudah sudah gundul gitu, gimana kita mau menyapu? Apalagi sapunya banyak yang ompong-ompongnya, bagaimana kita mau membersihkan? Maka bersihkanlah dengan ayat-ayat Al-Quran yang semuanya bagus. Terus bagaimana kita bisa meruqyah dengan ayat Al-Quran? Pahami, ya.
pahami artinya dan maknanya dari ayat Al-Quran tersebut. Contoh ketika ada, contoh tadi ya, jin suka kepada lawan jenis ya, suka kepada perempuan, misalnya jin laki-laki suka kepada perempuan. Karena apa? Karena si perempuan tadi suka lupa berdoa ketika ke kamar mandi, sehingga hijabnya terbuka, jinnya melihat auratnya, jadi suka. Maka ketika meruqyah orang-orang yang terkena gangguan tersebut, bacakanlah ayat-ayat tentang eh, apa namanya, setiap orang itu setiap manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Maka pasangannya itu adalah dari golongan manusia sendiri dengan jenis yang berbeda. Dengan seperti itu secara tidak langsung mendakwahi jinnya bahwa jangan mengganggu lagi perempuan ini, karena perempuan ini sudah ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan jodohnya itu yang manusia lagi. Ya. Salah satu contoh seperti itu. Jadi ketika ada gangguan yang diakibatkan jin suka kepada seseorang, maka bacakanlah itu. Arum ya, Arum ayat 21, 22 lupa lagi saya. Cuman ya bacakan yang itu bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ya. Maka jangan, tidak ada apa namanya, tidak ada haknya dari bangsa jin untuk bisa mencintai manusia. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika ada gangguannya itu akibat gangguan sihir, maka kita bacakan ayat-ayat tentang sihir. Contohnya Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu sayyqana. Jadi dibacakan yang itu ya, yang Al-Baqarah 102. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu bukan yang mengajarkan sihir, tapi yang mengajarkan sihir itu adalah Harut dan Marut. Itu dari golongan jin. Itu bisa mendakwahi jin-jin yang sedang disuruh oleh dukun-dukun, oleh paranormal, yang sedang melaksanakan tugasnya menyihir orang lain. Itu bisa dijadikan media dakwah supaya jinnya sadar dan tidak lagi mengganggu orang tersebut. Itu contoh-contoh ayat-ayat ruqyah. Makanya kalau ada yang bertanya ayat yang mana, yang kita pahami saja dulu. Ayat kursi itu memang sangat bagus untuk ruqyah, tapi bukan berarti yang lain jelek, tidak. Kalau misalkan ada contoh tadi, boleh gunakan ayat yang mana saja. Ya, gitu ya. Ini tentang ruqyah. Terus bagaimana caranya meruqyah? Oke, sekarang kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Oke ya. Oke, lewat dulu yang ini sudah. Sekarang kita ketika melakukan teknik ruqyah, setelah kita tahu ya bahwa semua eh, oke, oh, yang ini maaf, banyak ini ya harusnya ya. Berarti ya kalau melakukan yang ini lagi. Stop dulu share-nya ya, ganti sharingnya, ganti share screen-nya. Harusnya yang ini. Nah, setelah kita tahu bahwa semua ayat di Al-Quran bisa dijadikan untuk meruqyah, kita harus tahu tekniknya ketika akan meruqyah. Bagaimana tekniknya? Sebetulnya gampang. Ruqyah itu tidak susah, tidak sulit, karena ruqyah itu bukan milik ustadz ya. Ruqyah itu milik semua orang dan semua orang bisa. Seperti tadi saya sampaikan, bahkan dari kecil pun kita sebetulnya sudah diajarkan meruqyah. Karena apa? Ruqyah itu kan doa, ya. Ruqyah itu doa, doa kita kepada Allah terhadap hajat-hajat kita. Kita mintanya apa? Minta kesembuhan, ya bisa. Minta dimudahkan jodoh, boleh. Minta dimudahkan rezeki, kenapa tidak gitu? Karena ya Allah yang maha segalanya, maha kaya, maha membolak-balikan hati. Jadi kalau ingin minta kepada Allah silakan apapun itu, berdoa kepada Allah, dan itu adalah ruqyah sebetulnya. Dan dari kecil kita sudah diajarkan ketika kita akan makan, kita berdoa dulu sebelum makan ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ketika akan masuk ke kamar mandi, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu tuh sudah ruqyah.
Karena kita berdoa kepada Allah terhadap hajat kita. Maka jangan jangan berpikir rukyah itu menakutkan, jangan berpikir rukyah itu sulit. Insya Allah rukyah itu mudah, gampang dilakukan, murah, ya karena bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa menggunakan biaya, tapi tidak murahan karena ayat Al-Quran itu luar biasa mahalnya. Ya, jadi yang paling utama itu adalah rukyah itu mudah, semua orang bisa melakukannya. Ya, itu poin yang paling penting di situ. Poin yang paling pentingnya itu. Maka ketika kita tahu bahwa rukyah itu mudah bisa dilakukan dan eh, bisa dilakukan oleh siapa saja, ya minimal untuk mengatasi kondisi-kondisi tertentu kita harus tahu tekniknya. Soalnya kalau cuma berdoa saja, khawatirnya pasien kita bereaksi, khawatirnya pasien kita kesurupan. Maka kita perlu melakukan teknik yang tepat supaya mengatasi kondisi seperti itu bagaimana gitu ya. Yang pertama, supaya rukyah kita berjalan lancar, maka kita perlu persiapan. Ya, dilakukan diagnosa terlebih dahulu. Tadi ya lihat ciri-cirinya ini akibat apa nih? Oh, ini akibat jin zolim. Maka kita nanti rukyahnya bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan mendakwahi jin, ya, mengembalikan kepada keislaman, mengembalikan mengembalikan kepada tauhid gitu. Tadi ada misal, oh ini ada gangguan sihir, maka nanti kita eh, rukyahnya adalah dengan ayat-ayat tentang sihir. Itulah pentingnya diagnosa. Kemudian tazkiyatun nafs, ya. Lakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu bukan cuma pasiennya, kita pun harus. Karena kalau hati kita belum tertazkiyah, nafs kita belum tertazkiyah, bagaimana mungkin kita mau diijabah doanya? Sama, pasien kita pun kalau belum ditazkiyah nafsnya, belum bersih hatinya, belum bersih kolbunya, ya, maka kecil kemungkinan akan mendapatkan ijabah dari Allah. Makanya lakukan dulu tazkiyatun nafs. Yang berikutnya muqaddimah ruqyah. Muqaddimah ruqyah apa saja? Bacakan ta'awud, istighfar, sahadat, salawat, dan doa perlindungan. Apa fungsinya ini? Ta'awud jelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kita akan melawan setan dari golongan jin. Makanya kita minta perlindungan. Kenapa kita minta perlindungan? Bukan berarti kita menganggap setan itu kuat, bukan. Tapi kita tidak bisa melihat itu gitu. Kita tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat jin. Sementara mereka bisa melihat kita seperti disampaikan di apa sih tertulis di dalam surat jin kan mereka bisa melihat kita dari tempat-tempat yang tidak kita bisa melihatnya. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah supaya kalaupun mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena kita dijaga oleh Allah. Itu yang pertama, bacakan ta'awud. Yang kedua, kenapa kita harus beristighfar? Tadi pintu masuknya setan dari golongan jin masuk ke dalam tubuh kita itu adalah dosa. Sampah-sampah di dalam kalbu kita itu adalah dosa. Maka kita lakukan pembersihan dosa kita dengan beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Pasiennya pun sama melakukan itu karena ketika kita meminta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, itu pun akan membuat kita lebih mudah diijabah oleh Allah doa-doanya. Ya. Akan membuat kita lebih mudah diijabah oleh Allah doa-doanya. Kemudian syahadat. Kenapa kita perlu syahadat lagi? Pak, Bu, mungkin gangguan jin yang masuk ke dalam tubuh kita itu tanpa sengaja akibat kita pernah mempercayai sesuatu atau mempercayai sesuatu lebih daripada Allah. Jadi kita seolah mendoakan Allah tanpa sengaja. Makanya kita bersyahadat. Kalau kitanya tidak apa seperti tadi ya tergelincir ke dalam kemusyrikan kan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosanya saja tidak diampuni oleh Allah, bagaimana Allah akan memberikan ijabah ke dalam doa-doa kita? Makanya khawatir pernah kita melakukan hal tersebut, maka pada saat akan diruqyah kita syahadat terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau 3 kali boleh, mau 5 kali boleh, 7 kali boleh, 1 kali pun boleh syahadatnya. Ya, silakan saja, semampunya kita, seikhlasnya kita. Ya, tidak perlu ada hitungan khusus.
Karena kalau ada hitungan khusus, kita kadang-kadang bukan lagi percaya bukan lagi kita fokus kepada baik atau benarnya bacaan, tapi kita ngejar target dari jumlah yang akan kita baca. Makanya kita bersyahadat terlebih dahulu. Yang kedua yang berikutnya sholawat. Ya jelas, salah satu pintu dibukakannya ijabah dari Allah adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Makanya kita kita kan ingin kita diterima doa-doanya diijabah oleh Allah. Makanya kita bersolawat supaya pintu ijabahnya dibuka, hijabnya dibuka. Maka di bersolawat itu adalah poin penting ketika kita akan melakukan ruqyah. Dan yang terakhir doa perlindungan. Doa perlindungan itu untuk apa ya? Untuk minta perlindungan kepada Allah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan doa perlindungan. Mudah-mudahan dengan dibacakannya itu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, kita benar-benar yang kita lakukan itu benar-benar seolah-olah tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi Allah yang berperan di situ. Makanya perlulah ketika kita persiapan melakukan mukadimah. Ini boleh dibacakan bersamaan dengan pasien atau kita sendiri yang membacakan terlebih dahulu boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nah setelah itu kita dawamkan, kita bacakan niat kita ini untuk apa ya. Misalkan niat kita untuk mengusir gangguan jin dari tubuh seseorang. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ruqyah ini engkau hilangkan gangguan jin di dalam tubuh orang ini. Dan kalau memang ada gangguan jin di dalam tubuhnya, kita ultimatum kepada jinnya. Ya masalah jin, wahai kalian bangsa jin, kali ini kami sedang melaksanakan ruqyah berdoa kepada Allah untuk disembuhkan dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh keberadaan engkau. Maka keluarlah engkau. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya masyarakat jin. Silakan itu dengan bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah pun boleh. Ya. Niatkan tujuan ruqyahnya untuk apa gitu. Setelah dibacakan itu, silakan bacakan ayat-ayat ruqyah. Bacaan ruqyahnya apa saja? Boleh ayat Al-Quran atau boleh juga doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Itu kan doa-doa ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu kan juga doa. Jadi mudah-mudahan dengan dibacakannya dulu doa tersebut, Allah mengijabah gitu dari ruqyah kita. Setelah itu barulah bacakan ayat ruqyah. Setelah dibacakan kata ruqyah, intervensi bagian tubuh yang terindikasi terdapat gangguan jin. Dengan apa? Dengan usapan, tekanan, tepukan, dan sebagainya gitu ya. Oh, ternyata ketika di ruqyah, ada bagian tubuh yang sangat terasa sakit, sangat terasa pegal, sangat terasa tidak nyaman tubuhnya. Maka lakukanlah usapan, tekanan, tepukan kepada bagian-bagian yang dirasakan tidak nyaman tadi. Kalau memang di situ ada gangguan jinnya, mudah-mudahan dengan kita usap, mudah-mudahan dengan kita tekan, dengan tepuk, jinnya tidak nyaman sehingga keluar. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, mengintervensi bagian tubuh itu seperti itu. Makanya kenapa ada ruqyah yang sepertinya menepuk-nepuk bagian tubuh pasiennya? Ya tujuannya supaya yang ada di dalam tubuhnya itu hilang, keluar dengan sendirinya karena tidak nyaman ditepuk terus. Tapi itu tidak berlaku ketika kita meruqyah lawan jenis. Kalau kita meruqyah lawan jenis, ya tetap tidak boleh ada sentuhan. Bahkan kita pun meruqyahnya dari belakang. Tidak berhadap-hadapan, tapi meruqyahnya dari belakang. Soalnya kalau berhadap-hadapan, khawatirnya masa tetap-tetapan. Tetap-tetapan dengan pasien kita gitu. Kalau meruqyah pasien lawan jenis ya, laki-laki apalagi meruqyah perempuan, dianjurkan dari belakang. Ya. Membacakan doanya dari belakang. Ya, apalagi kalau pasiennya cantik, bahaya itu kalau kita tatap-tatapannya dari mata turun ke hati itu. Dan berbahaya. Makanya kita untuk meruqyah seorang perempuan itu dari belakang sebaiknya.
Respon setiap reaksi, muntah, sendawa, bersin, batuk adalah bagian dari detoksifikasi. Jadi kalau ada yang di ruqyah itu muntah, ya sudah biarin saja, keluarkan saja. Mudah-mudahan itu adalah keluarnya penyakit dari dalam tubuhnya. Batuk, kemudian sendawa, ya biarin saja itu terjadi gitu. Bahkan yang kentut sekalipun biarkan saja ketika ketika sedang diruqyah tiba-tiba kentut, ya biarkan saja. Karena bisa jadi itu bagian dari detoksifikasi, mengeluarkan. Apalagi kan jin sifatnya ada yang bersifat angin kan. Jadi keluar lewat kentut, lewat sendawa sangat mungkin juga. Karena kita tidak tahu jin itu keluarnya seperti apa. Kita tidak tahu jin keluar seperti apa. Makanya ya alangkah lebih baiknya kalau kita merespon, oh ini ada batuk, ada bersin, ya udah kita respon, oh ini detoksifikasi. Kesurupan atau bagian tubuh tidak bisa dikendalikan adalah indikasi jin tidak nyaman dalam tubuh pasien. Jadi ketika kita bacakan ayat ruqyah, tidak cuma muntah nih, tapi tangannya tiba-tiba bergerak-gerak, kepalanya tiba-tiba bergerak-gerak, kakinya bergerak-gerak, dan ada bagian-bagian tubuh yang tidak nyaman seperti panas, pegal dan lain sebagainya. Itu biasanya mengindikasikan adanya gangguan pada organ tubuh tersebut. Saya pernah meruqyah pasien sadar 100% ketika diruqyah, tapi tangannya nggak mau berhenti terus aja gini. Pak ini kenapa tangan saya? Pak ini kenapa tangan saya? Saya, saya pegang tangannya. Karena kan laki-laki. Saya pegang tangannya, saya pijat sedikit, saya memberikan pijatan, berhenti alhamdulillah. Dan setelah berhenti, dirasa lebih nyaman. Mudah-mudahan dengan pijatan tadi, jinnya tidak merasa tidak nyaman, akhirnya keluar dengan sendirinya. Banyak kejadian seperti itu ketika dibekam tiba-tiba eh, tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Padahal dia sadar, tapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Nah itu juga ada indikasi gangguan jin di dalam tubuhnya. Kemudian konseling, baru konseling ini adalah eh, dengan muhasabah. Oh Pak, mungkin gangguan yang ada di dalam tubuh Bapak ini akibat dosa-dosa sebelumnya. Yuk Pak, kita sama-sama beristighfar, muhasabah, minta ampun kepada Allah, supaya kita terhindar lagi dari gangguan jin ke depannya. Ajak beristighfar. Ya. Kemudian motivasi supaya bisa apa terhindar dari gangguan jin. Ya. Itu gambaran singkat tentang ruqyah ya. Gambaran singkat. Soalnya kalau disampaikan keseluruhan tidak mungkin bisa cukup waktunya ya. Apalagi kita waktunya terbatas. Jadi itu hanya gambaran singkat. Dan sekarang saya akan masuk ke kolom chat. Barangkali ada yang masuk. Oh ini banyak yang masih minta daftar hadir ya. Yang paling absen semuanya. Oke. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya nih ternyata. Alhamdulillah nih. Semuanya pada menanyakan link absen. Jadi sekali lagi sebagai seorang praktisi ruqyah kita apa namanya yang paling penting yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita dari akidah yang lurus supaya kita terhindar dari kesyirikan, terhindar dari kemusyrikan karena ketika kita masuk ke dalam kemusyrikan itu bisa menutup ijabah Allah terhadap doa doa kita ya gitu. Baik, ini ada pertanyaan yang mulai bacakan dulu ya. Apakah orang kesurupan di ruqyahnya tunggu sadar dulu? Kalau sebelum di apa ketika dia di ruqyah kesurupan, padahal sebelumnya tidak ya, jadi kesurupan, tapi ketika di ruqyah itu tiba-tiba kesurupan, maka kita teruskan ruqyahnya. Ya. Kita lanjutkan ruqyahnya, tidak harus menunggu sadar dulu. Ya. Tidak harus menunggu sadar dulu. Kenapa? Karena apa namanya kesurupan itu adalah reaksi dari dilaksanakannya ruqyah. Dan kesurupan itu adalah justru usaha si jinnya, upaya si jinnya membuat kita buyar konsentrasi. Membuat kita buyar konsentrasi. Jadi ketika kita buyar konsentrasi, otomatis rukiah kita kan menjadi amburadul, tidak lagi fokus gitu. Maka kalau misalkan kita merukiah pasien dan pasiennya tiba-tiba kesurupan, terus lakukan rukiahnya karena bisa jadi
kesurupannya ini adalah efek dari dibacakannya ayat ruqyah. Tidak nyaman jinnya di dalam tubuh pasien. Beda dengan kemarin ketika tentang bekam, ya. Beda dengan kemarin ketika tentang bekam. Kalau bekam, ketika kita membekam tiba-tiba pasiennya kesurupan, itu sadarkan dulu, baru kita ruqyah. Nah, kalau setelah diruqyah kesurupan lagi, teruskan kita ruqyahnya. Soalnya kalau misalkan ketika kita bekam, kemudian dia kesurupan, kita langsung ruqyah, dia nggak fokus. Pasiennya nggak fokus dengan kesurupannya. Jadi nggak bisa mendapatkan menguatkan motivasinya supaya mengeluarkan jinnya. Tapi ketika dia eh, sudah sadar, kemudian kita ruqyah, dalam kondisi sadar kemudian kita ruqyah, kita sudah memberikan motivasi dulu kepada pasiennya. Pak, niatkan di dalam hati Bapak bahwa kita sedang mengusir gangguan jin yang ada di dalam tubuh Bapak. Kita sedang mengusir gangguan jin yang ada di dalam kalbu Bapak. Yuk, kita berdoa dulu pertama-tama ya. Kita mukadimah dulu. Setelah mukadimah, baru kita bacakan ayat ruqyah. Kalau dia kesurupan, berarti si bapaknya ini sedang berusaha mengeluarkan jin dari dalam tubuhnya dan jinnya tidak nyaman. Akhirnya dia memberikan reaksi untuk mengganggu si bapaknya, apa pasiennya, dan mengganggu kita sebagai peruqyah. Jadi kalau ada orang yang diruqyah kemudian kesurupan, teruskan saja, teruskan saja ruqyahnya, jangan dihentikan. Teruskan sampai benar-benar si jinnya tidak nyaman, akhirnya keluar dengan sendirinya. Kalau dulu Pak, saya itu ketika ada pasien yang diruqyah, saya suka menghentikan bacaan dengan melanjutkan apa? Dengan melanjutkan bertanya kepada si yang kesurupannya, kamu dari mana? Siapa nama kamu? Apa tujuan kamu ke sini? Dulu saya suka seperti itu. Tapi ternyata setelah dipelajari lagi, hal seperti itu tidak dibutuhkan, ternyata tidak diperlukan. Mau dari mana dia, siapapun dia, jinnya ya gitu ya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendakwahkan kepada jinnya supaya kembali kepada jalan Allah. Dan kembali kepada jalan Allah itu adalah dengan tidak mengganggu orang lain. Beribadahlah di tempat kita masing-masing, di alam kita masing-masing. Jadi jin itu tidak boleh lagi ada di dalam tubuh pasien kita. Makanya teruskan saja bacaannya. Justru jin tuh pengennya gitu, pengennya ditanya-tanya. Kamu dari mana? Siapa yang nyuruh kamu? Nah, kalau sudah ada keluar seperti itu, kemudian dia mengeluarkan namanya, nama si Fulan yang menyuruh saya, wah udah, itu bisa menjadikan kita teradu domba, bisa menjadikan kita teradu domba. Nah, untuk bilang kalau sudah teradu domba, kita susah, ya. Ya, jadi kalau yang kesurupan, lanjutkan saja ruqyahnya supaya kita benar-benar membuat jinnya tidak nyaman dengan bacaan ayat al-Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an. Dari Ibu Nabawi ini ada patokan ayat ruqyah, kalau ada di kelompok lain, kalau di kelompok lain ada patokan yang ayat itu dibaca, kalau ada boleh minta. Kalau dari kami sebetulnya tidak ada apa ya, tidak ada patokan apa namanya, tidak ada patokan ayat yang ruqyah karena tadi sudah saya sampaikan seluruh ayat di Al-Quran itu semuanya bagus, semuanya bagus. Tinggal bagaimana kita mau memahaminya. Kalau kita membaca Al-Quran sambil minimal dibaca artinya, ya, dan kita tanyakan tafsirnya, gitu ya, tafsirnya kepada para mufasir, dan ternyata artinya ini adalah untuk mengusir sihir, boleh kita bacakan yang itu. Itu akan lebih bagus seperti itu. Jadi kita pun terus-terusan belajar gitu. Kalau kita berikan patokannya, Pak, mohon maaf, dikhawatirkan yang dihafalkan cuma itu saja. Makanya kalau dari kami tidak ada patokannya. Silakan se apa namanya seluas-luasnya seluruh ayat di Al-Quran kita jadikan ayat ruqyah. Lebih bagus semakin banyak ayat yang kita kuasai, kita hafal, kita mengerti itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Karena tadi ada kekhawatiran beberapa guru saya gitu ya, terutama guru-guru ruqyah. Kalau diberikan patokan harus bacakan ini, bacakan ini, bacakan ini, ya udah yang dibaca itu saja gitu. Khawatirnya seperti itu. Ya, gitu. Kalau saya sendiri karena baru hafalnya beberapa ayat saja, jadi yang sering dibaca itu saja, ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, terus 3 ayat terakhir di Al-Baqarah, Al-Baqarah 102, Al-Imran 1 sampai 5, kemudian eh, beberapa bagian surat Ar-Rahman, surat Al-Jin, kemudian As-Saffat, ya.
awal awal surat At-Taubah. Ya, contohnya seperti itu aja kalau yang saya bacakan. Tapi itu bukan patokan. Kalau misalkan yang lain mau membacakan ayat yang lainnya, itu lebih bagus. Ya, karena tidak ada patokan khusus harus eh, harus ayat yang mana gitu. Apakah sifat anak kita yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua bisa dihilangkan dan disembuhkan dengan ruqyah? Kalau ini memang agak sedikit sulit Bu ya, karena ini berhubungan dengan parenting. Tapi kalau misalkan sifat anak kita yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua itu karena adanya jin nasab, itu insya Allah bisa disembuhkan dengan ruqyah. Bagaimana jin nasab? Mungkin, mungkin leluhur kita dulu pernah bersekutu dengan bangsa jin. Contohnya apa? Contohnya mungkin apa ya? Kalau dari perguruan-perguruan silat dulu gitu ya, perguruan-perguruan silat kan kadang-kadang ada yang diisi gitu ya supaya kebal, supaya bisa apa dulu gitu kan, kalau keyakinan orang-orang ke zaman dulu itu seperti itu gitu ya. Nah, tanpa sengaja itu bersekutu dengan jin. Ketika si orang tuanya meninggal, si jinnya belum mati ya. Si jinnya belum mati. Karena kan jin itu diberikan usia yang panjang oleh Allah gitu. Ya. Walaupun jin itu bisa mati, bisa. Tapi untuk kasus-kasus lain ada yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Nah, seperti contohnya seperti itu, ya, contohnya seperti itu. Ketika ada jinazah yang masuk ke dalam tubuh anak, sehingga anaknya bertingkah apa ya, bukan bukan sesuai dengan keinginan orang tua, tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu insya Allah bisa disembuhkan dengan ruqyah. Karena kalau harus sesuai dengan keinginan orang tua susah juga Bu ya, karena kita juga kan punya karakter dan mungkin kita juga pun tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Saya seperti ini pun mungkin orang tua tidak ingin gitu, tapi tidak sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Itu insya Allah bisa dengan ruqyah. Selama itu kalau misalkan ada jenazah, tapi kalau misalkan karena pengaruh lingkungan ya, pengaruh karakter, nah itu beda lagi gitu. Itu harus parenting. Ya, gitu ya. Jika mulai bekam, apa perlu diawali dengan ruqyah? Oh, bagus sekali Bu ini. Ya, bagus sekali. Soalnya kalau misalkan diawali dengan ruqyah dan ternyata ada gangguan jin di dalam tubuh pasiennya, jadi kita tidak tidak akan mendapatkan kasus di kesurupan pada saat diruqyah, pada saat dibekam. Dan tadi jin itu atau setan itu tinggal di aliran darah. Jadi kalau kita ruqyah dulu dan akhirnya si setannya melemah karena bacaan-bacaan Al-Quran kita, ketika kita bekam mudah-mudahan itu keluar bersama darah kotor. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau mau diawali dengan ruqyah sangat bagus Bu, sangat dianjurkan. Makanya ya minimal kita sebelum membekam itu kan berdoa ya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa Allah yughadiru saqoma. Minimal kan bacaan itu. Setelah itu apa namanya? Setelah itu baru kita doa-doa ruqyah yang lainnya. Ya, baru kita do- eh, lakukan ruqyah dengan doa-doa yang lain. Insya Allah itu sangat membantu sekali. Ya. Kalau orang tidur, kalau ada orang tidur, jadi di dalam tidur antara sadar dan tidak sadar, kadang kelihatan seliweran hitam yang mendekat, apa itu termasuk gangguan jin? Karena seliweran hitam itu dan seliweran hitam itu masuk ke badan dan tidak bisa diberikan ruqyah, malahan nggak efek reaksi kesurupan, hanya saja mendapatkan ketenangan. Gitu gimana? Maksudnya gimana ya? Oh, jadi seliweran hitam tapi tidak tidak sampai masuk ke badan. Ketika dibacakan ayat ruqyah, tidak ada nggak ada reaksi nggak efek reaksi kesurupan, hanya saja mendapatkan ketenangan. Itu bagaimana solusinya? Rasulullah mencontohkan sunnah-sunnah sebelum tidur, Pak. Salah satunya adalah dengan berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, membaca istighfar. Setelah membaca istighfar, membacakan ayat kursi dan trikul. Itu sudah menjadi bagian ruqyah mandiri. Karena memang jin itu menyukai kondisi antara sadar dan tidak sadar kita. Karena itu bagian dari gangguannya. Ya. Makanya sebaiknya sebelum tidur itu adalah lakukan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berwudu terlebih dahulu, kemudian membaca istighfar, setelah membaca istighfar, baca trikul minimal ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah dengan bacaan tersebut kita yakini itu dari sunnah Rasulullah,
itu akan menjaga kita dari gangguan setan gitu. Gitu Pak ya. Itu cara yang terbaik untuk menghindari gangguan seperti itu. Kalau di bacaan ayat rukyah memang nggak efek kesurupan, ya memang tidak harus kesurupan Pak. Ya, tidak harus kesurupan. Justru lebih bagus kalau rukyah itu tanpa kesurupan, tapi jinnya keluar. Itu lebih bagus. Ya. Perbedaan rukyah dan hipnoterapi. Pertama, saya bukan praktisi hipnoterapi dan tidak pernah mempelajari hipnoterapi, Pak ya. Jadi saya tidak mengetahui eh, hipnoterapi itu seperti apa. Gitu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, kalau rukyah itu jelas kita hanya berdoa. Kalau hipnotis kan yang saya lihat gitu ya, hipnotis itu memberikan sugesti kepada seseorang untuk supaya dia berpikir eh, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penghipnotisnya. Tapi kalau rukyah tidak ada sugesti seperti itu, Pak. Ya kita hanya berdoa saja. Kita hanya berdoa saja. Tidak ada setelah di rukyah pasiennya harus seperti ini. Tidak. Ya, tidak ada. Jadi makanya yang saya tahu rukyah itu ya beda dengan hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Walaupun untuk hipnoterapi sendiri itu seperti apa saya belum tahu detail karena memang saya tidak mempelajarinya. Apakah rukyah ada sentuhan dan kalau ada sentuhan di bagian mana yang dan seperti apa? Tadi sudah disampaikan Pak ya, sentuhan dalam rukyah itu hanya sentuhan-sentuhan kecil saja, tepukan, tekanan-tekanan kecil gitu ya, usapan gitu. Hanya seperti itu saja. Bagian mana? Di bagian tubuh yang memang dirasakan ada gangguannya. Contoh, ketika dirukyah tiba-tiba punggungnya panas. Ya itu yang ditepuk-tepuk punggungnya saja. Ketika dirukyah tiba-tiba pinggangnya yang panas. Tepuk-tepuk pinggangnya saja. Untuk apa? Untuk membuat efek tidak nyaman kepada jinnya yang ada di dalam tubuh itu, gitu, di bagian tubuh itu. Ya. Apakah harus ada sentuhan? Justru lebih bagus kalau tanpa sentuhan, Pak. Lebih bagus itu kalau tanpa sentuhan, karena kan kita berdoa. Walaupun Rasulullah mencontohkan ya, mencontohkan itu ya, meniup pada bagian tubuh yang sakitnya, kemudian apa namanya, mengusap gitu. Memang mencontohkan, tapi kalau misalkan ke lawan jenis, alangkah lebih baiknya tanpa ada sentuhan. Kalaupun ada sentuhan, ya kita tidak boleh langsung bersentuhan kepada kulitnya. Makanya kita kitanya pakai sarung tangan minimal seperti itu ya. Tapi lebih baik lebih baik tanpa sentuhan. Sangat dianjurkan tanpa sentuhan. Soalnya kalau ada sentuhan, khawatirnya menimbulkan fitnah. Seperti tadi ya, tekanan, walaupun kita melakukannya tekanan kecil, tekanan ringan kepada bagian tubuh yang sakit misalkan. Tapi ketika jinnya masih tinggal di dalam tubuhnya, memberikan informasi yang menyesatkan. Saya ditekan sampai sakit seperti ini. Ya, ditekan sama seperti ini. Kita cuma menepuk-nepuk ringan seperti ini contohnya. Tapi ketika jinnya memberikan fitnah, seolah-olah kita memukulinya gitu. Jadi alangkah lebih bagusnya tanpa sentuhan. Karena kalau dengan sentuhan, ya tadi bisa membuat berpeluang menjadikan adanya fitnah. Ya, gitu. Jadi kalaupun memang memang harus ada sentuhan, berikanlah sentuhan ringan di bagian yang memang terasa ada gangguan jinnya. Tapi kalau memang tidak ada, lebih bagus tanpa sentuhan. Insya Allah itu sangat efektif. Karena ruqyah itu tidak harus ada sentuhan, tidak harus kesurupan, tidak harus muntah. Soalnya dulu Pak ya, kalau saya awal-awal belajar ruqyah, kalau nggak kesurupan tuh kayaknya nggak afdol ruqyah itu. Kalau nggak muntah itu kayaknya nggak afdol ruqyah itu. Padahal setelah saya belajar sekarang, lebih pelajari lagi gitu ya, ternyata ruqyah itu ya tidak harus seperti itu. Ruqyah ya doa, kita berdoa kepada Allah terkait bagaimana dia bereaksi, yaitu bukan urusan kita. Terkait diijabah atau tidaknya, yaitu bukan urusan kita juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhannya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi sekali lagi, tidak harus ada sentuhan. Kalaupun memang perlu ada sentuhan, disentuhlah di bagian-bagian yang memang memungkinkan kita sentuh gitu. Karena kalau perempuan tiba-tiba sakit di dadanya kan tidak mungkin kita sentuh, Pak ya. Bahaya itu bisa menimbulkan fitnah gitu. Makanya sentuhannya cukup di bagian-bagian yang mungkin kita sentuh dan itu pun sentuhannya sentuhan ringan saja.
hanya untuk memberikan efek tidak nyaman kepada jinnya yang tinggal di dalam aliran darah. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya pertanyaan sudah habis ya, sudah tidak ada lagi yang bertanya, dan waktu sudah setengah 10 malam. Insya Allah kita akan bertemu lagi hari Kamis Bapak Ibu ya. Jadi hari Kamis kita akan melanjutkan materi kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tadinya sih berharap ada rukiah online gitu ya, rukiah online, tapi sudah terlalu malam. Khawatirnya apalagi Pak kayak Pak Supriyanto kan di Papua ya, sekarang setengah 12 malam di rukiah, takutnya bereaksi malam-malam, tengah malam, malah jadi repot lagi ya. Tapi insya Allah kalau misalnya ada kesempatan kita lakukan rukiahnya. Ya. Tapi untuk yang sekarang mungkin cukup sampai sesi pertanyaan karena sudah jam setengah 10 malam. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Kamis dengan materi yang lainnya, dengan materi selanjutnya. Dari saya mungkin Bapak Ibu untuk kesempatan malam hari ini cukupkan sampai saat ini saja karena besok kita masih ada kegiatan-kegiatan lain, apalagi tadi yang melaksanakan apa di tempat-tempat prakteknya banyak ini ya, banyak banyak pasiennya karena tadi tanggal sunnah, alhamdulillah. Mudah-mudahan eh, besok kita bisa melaksanakan. Oh, ada yang minta daftar hadir ya? Coba saya lihat daftar hadir mana ya? Eh, bentar, belum kayaknya. Saya buka dulu ya. Daftar hadir. Nah, ini. Di sini sudah masuk 48 nama, Pak, yang sudah masuk ya. Coba saya yakin ini share dulu ya. Ini daftar hadir yang sudah masuk ya. Samsuryani, Yusril Masalik, Basuki Rahmat, Ahmad Sodikin, Yuda Nafisatria, Suliem, Iin Ismawati, Nurhaini, Nurhayati Pasaribu, Muhammad Subhan, Oman Sahroni, Mutiara Fitri Wahyuning, Fatoni Lubis, Muhammad Subhan dua kali ngisi, Sri Sudarno, Muhammad Ridwan, Fitri Widi Gusti, Endah Paryatin, Rumini, Supriyanto, Ahmad Taufik, Ahmad Rifai, Siti Rusmini, Galuh Yudistiranto, Priyo Tetuko, Ikhlas Hakim Khotimah, Kasari Abdurrahman, Rumini lagi, Siti Rusmini lagi, Suliem lagi, Ruli Nasrullah, Diki Megi Wijaya, Sutika, Marjoko, Ahmad Rifai lagi, Ahmad Habibullah, Ira Asinta Dewi, Hanuranto, Agus Setiawan, Lela Sari SPDI, Tita Mustikawati, Ahmad Said, Marjoko lagi, Nurariyadi, Nyoto Sutrisno, Selvi, Muhammad Zudi. Nah, ini yang sudah masuk ya, yang sudah masuk untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sudah direkap, tinggal nanti masuk ke rekapannya ya, tinggal nanti masuk ke rekapannya. Oke, baik. Itu saja yang bisa disampaikan kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis. Ya, insya Allah hari Kamis ya. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Untuk itu, untuk mengakhiri acara pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Ibu ya.